Selamat datang yang baru bergabung. Ya, malam hari ini kita bahas Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Nanti sekitar sampai jam 8 atau mungkin 8.10 ya. Kita akan saling sharing dulu ya. Dari jam 8 atau jam 8.10 nanti baru akan pengajaran. Nah, ini kira-kira pertanyaan yang bisa menuntun kita. Semoga bisa menuntun kita pertanyaan ini ya. Gitu. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini, apa yang bisa kita pelajari dari Yakub saat bertemu para gembala, apa yang bisa kita pelajari dari Yakub saat bertemu Rahel, apa yang bisa kita pelajari dari Yakub saat di rumah Laban, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tipu daya Laban kepada Yakub, atau mungkin apa yang bisa kita pelajari dari Rahel, apa yang kita bisa pelajari dari Lea. Itu masih banyak hal sebenarnya bisa kita pelajari ya. Nah, atau boleh juga mau men-sharingkan hal yang lain, atau mau memberikan kesaksian atau mau bertanya juga boleh. Nah, monggo silakan. Karena Perkop malam hari ini menarik sekali. Monggo. Oh, silakan Krisna. Langsung saja Kris. Iya, izin ya mau bertanya sih, mungkin lebih ke bertanya ya. Kan di situ ada pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tipu daya Laban kepada Yakub? Cerita ini sebenarnya memang kisah dari Yakub yang ditipu Laban ini sebenarnya bukan kisah yang baru sih ya, pasti buat kita semua. Nah, cuman ada satu pertanyaan yang belum terjawab gitu sampai hari ini gitu ya buat aku. Apakah mungkin Yakub itu sengaja Tuhan izinkan ditipu oleh Laban karena dia sendiri pun pernah gitu kan, ya walaupun udah sih minggu lalu dibilang kalau sebenarnya Yakub tidak berniat untuk membohongi atau menipu ayahnya gitu ya, cuman orang-orang kan berpikir taunya ya Yakub itu menipu ayahnya Ishak gitu kan. Nah, apakah mungkin Laban diizinkan Tuhan untuk menipu Yakub tuh karena Yakub pun dulu pernah melakukan hal yang sama begitu. Mungkin nggak sih gitu? Atau sebenarnya ya ini kasus yang beda karena kita nggak percaya karma atau apapun itu gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih Krisna atas pertanyaannya. Itu juga termasuk satu yang akan nanti aku bahas ya. Nah, tapi memang kalau membaca tafsiran, khususnya tafsiran modern sebenarnya. Kalau tafsiran kuno, tafsiran lama itu tidak tidak mengutip hal ini. Jadi tidak menyatakan bahwa ini bentuk dalam tanda kutip ini bentuk pembalasan atas penipuan Yakub. Tapi kalau dalam tafsiran modern, gitu ya, beberapa penafsir modern memang mengaitkan kisah ini dengan kisah Yakub yang menipu Ishak dan menipu Esau. Nah, itu dalam tafsiran modern itu memang begitu. Memang kita tidak percaya dengan hukum karma, karena yang waktu dulu saya katakan kalau kita bicara karma yang sesungguh-sungguhnya karma, itu terlalu luas cakupannya. Gitu ya, kalau kita tanya kepada mereka yang benar-benar percaya dengan karma, yang sesungguhnya maksudnya, itu bahkan kalau kita tanya kenapa bumi ini diciptakan, jawabannya akan begini, ya karena karma bumi sebelumnya. Nah, itu jawaban kalau mereka yang percaya dengan karma, gitu ya, karena karma bumi sebelumnya, gitu. Dan ntar masalah kita setelah meninggal bagaimana itu tergantung karma, gitu. Bahkan makhluk bisa dibilang makhluk yang tertinggi sekalipun itu tidak bisa mengalahkan karma, itu karena karma di atas segala-galanya. Itu kira-kira begitu. Itu yang paham karma sesungguh-sungguhnya. Nah, maka aku saya pribadi nggak suka pakai istilah karma, tapi istilahnya hukum tabur tuai. Nah, itu yang lebih alkitabiah, gitu ya. Hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, ini kira-kira sebenarnya hukum tabur tuai ini berlaku di sini. Sekalipun kita sudah bahas kemarin bahwa kira-kira ada pembenaran dari Allah. Ya kan? Jadi Allah itu kira-kira, makanya kenapa aku tulis dan dalam tanda kutip terus semuanya, bahwa Allah membenarkan penipuan yang dilakukan oleh Yakub.
Karena bisa dibilang Yakub tidak benar-benar menipu. Nah, kita udah bahas ya, kita udah ulas bagaimana, kita udah baca bagaimana Santo Agustinus mengulas hal tersebut, gitu ya. Kita bahas minggu lalu. Nah, tapi di sini tetap ada konsekuensi ternyata yang harus ditanggung oleh Yakub, gitu, atas apa yang dia lakukan. Sekalipun dia mengikuti saran dari ibunya. Dan kemarin sudah aku bahas bahwa yang berniat untuk menipu Ishak itu sebenarnya bukan Yakub, tapi ibunya Ribka. Ribka yang berniatan untuk menyuruh Yakub menipu Ishak. Dan akhirnya itu merepresentasikan, kira-kira itu menggambarkan bagaimana keluarganya Ribka. Bagaimana orang tuanya Ribka, yaitu Betuel, bagaimana kakak adiknya. Laban ini kan saudaranya Ribka, kakaknya Ribka, abangnya Ribka. Gitu. Nah, jadi menggambarkan bagaimana kondisi keluarganya saat Ribka itu menyarankan Yakub menipu Ishak. Dan itu kira-kira ternyata tercermin juga di pribadi Laban. Nah, kalau di sini kelihatan bahwa Laban memang berniatan untuk tidak memberikan Rahel awalnya kepada Yakub. Sebenarnya niat untuk memberikan Rahel, cuman Lea dulu, baru Rahel. Nanti kita akan dibahas detail nanti ya. Cuman kira-kira begitu. Memang dalam tafsiran modern, kisah ini banyak dikaitkan dengan bagaimana Yakub dalam tanda kutip menipu Ishak. Nah, jadi memang tidak ada salahnya kalau kita berpikir bahwa ini kira-kira Tuhan membalas apa yang Yakub lakukan kepada Ishak dan Esau. Nah, itu tidak masalah. Karena bagian itu juga ada benarnya. Gitu, Krishna. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih. Ada mungkin yang lain yang mau memberikan ini tanggapan juga boleh. Atau mau bertanya lagi boleh. Memberikan kesaksian sehari-hari dalam kehidupan juga boleh, silakan. Monggo, ini masih banyak waktunya. Silakan, Bro Chris. Oh enggak? Enggak jadi, tadi kepencet, sorry. Oh, siap. Ada. Biasanya para pengguna komputer, silakan kok. Yang menarik tuh yang ayat 17. Lea tidak berseri matanya, gitu. Mungkin di sini mungkin Lea tuh merasa dia tidak cantik mungkin ya. Jadi karena dia merasa tidak cantik, maka matanya itu tidak berseri gitu. Beda dengan Rahel, mungkin dia merasa cantik, maka dari itu sikapnya pun elok. Ya, memang kalau cowok itu melihat dari mata dulu ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada cewek cantik gitu, otomatis cowok mah udah pasti langsung tertarik. Tapi kalau dia melihat sikapnya tidak elok juga, lama-lama mata itu istilahnya ya tertutup aja gitu. Jadi lebih cowok ya tetap ujung-ujungnya mah melihat hati, melihat sikap gitu. Jadi ya untuk banyak ya cewek-cewek misalnya di sini juga di dunia ini tidak merasa cantik dan tidak pede, makanya dia tidak berseri matanya. Ya salah besar ya, karena banyak banget juga cewek yang sebenarnya tidak cantik tapi sikapnya tuh elok gitu. Nah itu yang justru itu yang jadi inceran cowok-cowok gitu. Memang awalnya mah pasti cowok mah nggak tertarik, yakin cowok mah pasti nggak tertarik karena cowok mah lihat
lihat penampilan dulu, tapi ketika lama-lama sudah kenal dan melihat, oh ternyata sikapnya tuh elok gitu, dia pasti, cowok mah pasti jatuh cinta gitu. Mungkin itu untuk, ya mungkin pesan lah untuk para wanita gitu ya di dunia ini yang merasa tidak elok parasnya gitu ya, tidak cantik parasnya, tapi kalau elok sikapnya, yakin sih pasti cowok-cowok juga ini banyak kok itu, kayak misalnya juga ya adalah misalnya ya janda gitu ya. Loh, curhat, bukan curhat Chris, ini saya melihat sekeliling saya gitu ya, sebagai seorang psikolog gitu, saya udah banyak pengalaman gitu Chris gitu. Jadi melihat banyak gitu, kayak misalnya juga teman-teman saya ada yang janda tapi teh banyak yang ngejar gitu. Karena apa? Karena elok, sikapnya tuh elok gitu. Banyak pasien ya, salah satunya Tuyes Pujo ini, pasien utama gua gitu. Karena dia rada-rada. Oke, pemerhati janda. Chris ampun deh, capek deh. Kebetulan teman saya ada yang janda gitu, bukan bukan sengaja memperhatikan Chris. Jangan salah sangka. Terus yang terakhir, Laban ya, dia sepertinya dia melihat Lea itu tidak ada yang mau gitu. Ya ekstrimnya kok nggak, saya ngerasa Laban itu tidak, saya ngerasa Laban itu merasa, alah gimana sih, gue merasa bahwa Laban itu merasa bahwa Lea itu tidak ada yang mau, karena sudah mah tidak elok parasnya, tidak berseri pula matanya gitu. Jadi dia ngerasa kok kayaknya nggak ada yang tertarik gitu. Terus kebetulan ada Yakub, jadi dia kesempatan lepas tangan gitu, udah tuh Lea nih di istilahnya kasarnya mah disingkirkan kasarnya gitu. Jadi dia lepas tangan. Kebetulan ada Yakub, gua tipu aja nih biar Lea anak gua nggak jadi bahan omongan, mungkin nggak jadi apa mungkin. Jadi dia menipu Yakub ya ini contoh juga orang tua yang tidak menerima anak apa adanya gitu. Harusnya banyak ya di sini juga banyak pengalaman. Nah ya Krisna, ini pengalaman saya juga sebagai psikolog gitu. Saya banyak melihat juga orang tua yang ini menelantarkan anak-anaknya gitu. Aduh, ini anak saya kurang banget sih, ini apalagi ini ada nih sahabat saya dia hampir bunuh diri, mau bunuh diri karena apa? Karena dia nggak disayang sama orang tuanya. Dia memiliki kecacatan si teman saya ini. Jadi dia istilahnya ya itu dibuang sama orang tuanya teh. Ini kisah nyata teman saya sendiri. Nah, sama sih seperti Laban, istilahnya ya Lea dibuang aja, udah kasihin aja dengan cara ditipu ya. Ya ini juga pesan lah sebagai orang tua dan calon-calon orang tua, tolonglah ini anak juga titipan Tuhan gitu, meskipun ya amit-amit kalau ada cacat gitu ya, amit-amit ya mungkin nggak cantik, nggak cakep, tapi tetaplah terima dia gitu, kasihan tuh anak tuh gitu. Ya mungkin itu aja sih bro, thank you. Wah, terima kasih kok Peter. Ini petuah dari psikolog ya, jadi tidak main-main petuahnya nih ya. Mulai dari bagaimana perempuan itu sangat dilihat sikapnya, dan yang kedua bagaimana orang tua harus memperlakukan anaknya gitu ya. Dalam tanda kutip jangan membuang anaknya gitu. Nah, ini petuah yang luar biasa dari komputer.
Tapi memang ayat 17 ini ada yang menarik memang ya, bahwa ditulis tidak berseri matanya itu sebenarnya tidak paten nanti. Sayangnya saya tidak menelusuri sampai ke bahasa Ibraninya apa. Sayangnya begitu. Tapi cuman saya lihat dari terjemahan yang lain ternyata ada makna yang berbeda. Gitu. Justru dalam terjemahan baru ditulis tidak berseri matanya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang terbitan LAI juga ya sama ya terbitannya. LAI LBI. Ternyata dituliskan matanya itu cantik. Nah, ini menarik. Ini kenapa kok bisa dua hal yang berbeda? Terjemahan baru menuliskan Lea tidak berseri matanya, tapi bahasa Indonesia masa kini malah menuliskan Lea itu matanya cantik. Nah, ini menarik tuh. Kenapa bisa demikian? Nah, nanti akan dibahas sedikit mengenai hal itu. Jadi ternyata tidak berseri matanya ini tidak paten banget bahwa oh ya Lea nggak sama sekali nggak berseri matanya, mata lesu kira-kira begitu. Nah, itu tidak terlalu paten banget ternyata. Jadi masih ada sudut pandang yang lain, gitu. Ada permainan sudut pandang yang lain. Tapi menarik. Tadi kalau Peter bilang masalah sikap ya, wah itu memang benar sekali, itu benar sekali. Saya kalau lihat ada perempuan secantik apapun gitu ya, tapi mulutnya kotor, wah saya langsung ilfil. Saya paling ilfil sama perempuan yang mulutnya kotor. Itu benar. Paling ilfil saya. Mau secantik apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, wah setuju Leo. Itu kalau udah mulutnya kotor gitu ya. Walaupun mungkin kata-katanya kata-kata yang umum diucapkan gitu ya. Misal apa ya, contoh saya katakan misal kalau orang Jakarta Pak anjir atau apalah gitu ya. Sekalipun itu mungkin kata-kata yang dianggap umum diungkapkan, tapi kalau udah perempuan sampai bilang kata yang kotor tuh enggak, sudah ilfil. Kalau saya secara pribadi. Dan sini Leo meneguhkan. Dan mungkin kira-kira Peter meneguhkan ya. Nah, begitu. Saya nggak tahu kalau laki-laki yang lain ya. Itu menarik sekali. Terima kasih Peter. Selanjutnya monggo, silakan siapa yang mau sharing, bertanya atau membagikan kesaksian, atau mungkin mau menjawab dari pertanyaan yang ada. Oh monggo silakan, Bro Chris, monggo. Shalom Bro Albert sama teman-teman yang lain juga ya. Shalom. Saya mau coba coba jawabin pertanyaan yang apa sih yang bisa kita pelajari dari tipu dayanya Laban terhadap Yakub gitu. Sebenarnya tadi kan sebagian udah diungkap sama Krisna ya. Kalau itu mungkin bisa dibilang sebagai Yakub tuh bayar dosa gitu di masa lalunya gitu. Tapi menurut aku ini tuh kayak apa ya? Aku mau coba untuk lihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kayak Tuhan tuh mau mengajarkan Yakub tuh untuk bersabar, menunggu untuk dapat apa yang dia mau gitu. Dan makanya kan Laban kan waktu itu bukan agak sedikit ya. Laban kan ngadalin Yakub ya dengan dia kasih Lea dulu di depan gitu. Terus kemudian Yakub mulai sadar dia ditipu segala macam gitu. Dan menurut aku itu lebih dari sekedar kisah tipu dayanya Laban atau emang akal-akalannya Laban itu lebih dari itu gitu. Dimana aku mikirnya kalau sebenarnya Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk mengajarkan Yakub itu untuk sabar, menunggu untuk dapat apa yang dia mau. Dalam kasus ini ya Rahel gitu. Gitu sih. Siap. Terima kasih Bro Chris. Itu sudut pandang yang lain ya. Bagus juga ya. Bahkan saya tidak terpikir ke sana. Oh, berarti bagus. Dapat melengkapi, memperkaya sharing kita malam hari ini. Wah, luar biasa. Saya juga nanti kasih satu sudut pandang yang lain gitu ya. Kenapa Laban menipu Yakub gitu. Karena memang ada satu maksud tertentu sebenarnya. Ada maksud tertentu kenapa maksud, dan ini kemungkinan adalah maksud sesungguh-sungguhnya dari Laban. Kenapa Laban menipu Yakub? Nah, itu. Tapi nanti akan dibahas nanti setelah jam 8. Luar biasa. Nah, monggo selanjutnya. Siapa lagi yang mau sharing? Nah, ini masih banyak nih. Masih banyak bisa dibahas loh. Bahas Yakub menggulingkan batu sumur itu juga bisa dibahas. Siapa lagi? Monggo.
Leo mungkin atau Mas Kris, Pak Anton. Belum, pikir dulu. Karena ini menarik sebenarnya. Ini kalau menurut saya pribadi gitu ya, ini termasuk pasal yang bisa menyangkutkan ke kisah Yakub yang lain. Walaupun nampaknya sederhana sebenarnya, gitu ya, nampaknya sederhana dan cuma satu hal yang dialami oleh Yakub. Tapi kisah ini akan bisa berhubungan dengan kejadian kehidupan Yakub yang lain. Itu. Kejadian kehidupan Yakub yang lain. Tapi sayangnya memang tidak semuanya aku bahas nanti waktu di pemaparan ya, nggak semuanya. Takutnya terlalu banyak nanti. Monggo silakan. Sharing, memberikan kesaksian atau bertanya boleh. Ada? Atau memang susah-susah gampang mungkin ya dalam membedah berikut malam hari ini ya. Karena memang fokus utamanya seakan bagaimana Laban ini menipu Yakub gitu. Memang itu. Oh, atau Divo mau sharing Divo? Mana ada? Nggak ada. Tapi yang perintilan lainnya itu juga menarik untuk dibahas. Mungkin sedikit ya, sedikit. Tapi ini nggak masuk ke dalam paparan sih. Jadi sedikit. Nah, ini ayat 10 ini menarik nih. Termasuk hal yang menarik. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat. Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, batu ini baru digulingkan ketika sudah berkumpul banyak orang. Gitu. Nah ini. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu dikirim berkumpul ke sana, maka gembala-gembala, jadi lebih dari satu gembala, itu menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu baru kambing domba itu diberi minum. Jadi sebenarnya ini batu yang cuma bisa diangkat oleh lebih dari satu gembala. Itu ayat ketiga ya. Tapi menariknya di ayat ke-10, Yakub menggulingkan ini sendirian. Ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu. Wah, ini menarik nih. Gitu ya. Ada yang mungkin kita pikir wah ini karena ketemu dengan Rahel gitu kan, ingin menunjukkan kekuatan fisiknya gitu. Mungkin juga begitu. Tapi yang paling mungkin adalah ini bersangkutan dengan nanti kisah Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan. Nah, berhubungan ke sana. Jadi penulis mau menunjukkan bahwa Yakub itu fisiknya kuat. Dari fisiknya saja udah superhuman ini. Udah kuat sekali. Mungkin dari fisiknya bisa 2 atau 3 orang itu kekuatan fisiknya. Nah, maka ketika kita baca nanti Kejadian 32 kalau nggak salah, tentang Yakub Yakub 3, Kejadian 32, 22 sampai 32 itu Yakub bergumul dengan Allah, bergumul dengan malaikat Allah, dan Yakub menang. Nah, itu salah satu alasannya adalah karena kekuatan fisik Yakub yang ditunjukkan di perikop ini. Gitu. Jadi kekuatan fisik Yakub kira-kira sama dengan 2 atau 3 orang. Nah, itu salah satunya, tapi itu nanti nggak masuk ke pemaparan. Itu menarik juga. Nah, monggo yang lain kalau masih ada yang mau di-sharingkan. Masih ada kesaksian atau mau bertanya? Kalau mau tanya juga monggo, boleh, silakan. Mau tanya, Pak. Oh, monggo, silakan. Itu kalau di cerita Rahel dan Lea itu bisa dibilang kisah itu berebut satu laki-laki gitu nggak sih? Ada bisa konteksnya bisa begitu nggak sih, Pak? Ya, benar, bisa Bang Ambu. Jadi memang berebut satu laki-laki.
Ya maksudnya kan itu kalau zaman sekarang udah tiap hari kita dengar gitu loh. Contoh yang begituan di zaman sekarang ini gitu. Ya maksudnya ya nggak tahu lah apa. Yang faktanya begitu ya, maksudnya pelajaran buat kita. Ya seperti yang berkeluarga juga kan, kadang masih pengen yang satu lagi gitu. Maksudnya pelajaran berharga gitu dari konteks Alkitab ini, karena memang kita nggak diajarkan seperti itulah. Itu aja sih yang bisa saya lihat dari kisah kejadian ini antara Yakub, Lea dan Rahel. Ya. Terima kasih Bang Ambo, wah luar biasa ya. Itu salah satu juga yang bisa kita bahas juga sebenarnya. Sekalipun itu nanti akan sangat nampak di minggu depan ya, kita bahas itu ya. Itu akan sangat nampak sekali. Tapi memang ini masalah dalam pernikahan poligami itu emang ini. Jadi persaingan antar istri. Itu akan selalu jadi masalah dalam pernikahan poligami. Makanya pernikahan yang terbaik itu adalah pernikahan monogami. Satu suami, satu istri. Nah, satu cari lagi dua. Kira-kira begitu. Gitu. Dan nanti di kitab Imamat kita akan lihat bahwa jadi di Imamat itu melarang untuk menikahi saudara. Jadi misal ya kayak ini, Yakub menikahi Lea dan Rahel, yang Lea dan Rahel ini saudara, kakak adik. Gitu kan, nanti di kitab Imamat itu dilarang. Saya lupa Imamat berapa, tapi itu nanti dilarang karena itu meningkatkan kemungkinan perselisihannya. Karena dianggap saudara kan, udah saudara suaminya nggak sama aja juga berantem gitu, apalagi ini saudara suaminya sama lagi, lebih lah begitu kira-kira. Jadi itu. Makanya Tuhan Yesus mengembalikan pernikahan monogami seperti Adam dan Hawa. Gitu. Dan sebenarnya di sini Yakub itu cuma mau menikahi Rahel sebenarnya. Itu nampaknya begitu. Walaupun ini tidak banyak didukung dengan tafsiran ya, tapi kalau saya secara pribadi melihat sepertinya begitu. Nampaknya Yakub ini hanya mau menikahi Rahel. Gitu. Dan dia menikahi Lea ya karena kena tipu dayanya Laban. Gitu, karena Yakub ya kalau seharusnya Yakub melihat orang tuanya kan begitu. Wah ya bapak ibuku dengan pernikahan monogami luar biasa begitu kan. Bahkan aku bisa mendapat hak kesulungan karena orang tua saya, karena ibu saya. Gitu kira-kira, ini hal yang menarik juga. Terima kasih Bang Ambu sudah diingatkan. Ya semoga ingat kita semua. Terima kasih. Ada lagi? Ini masih ada waktu untuk sharing nih. Yang mau sharing kesaksian? Ya, itu ya, nggak akan adil. Rebutan kasih sayang, rebutan harta, repot. Jadi pernikahan terbaik itu adalah pernikahan monogami. Jadi pilihannya monogami atau selibat, sudah itu aja. Nggak ada pilihan poligami sebenarnya. Monogami atau selibat. Luar biasa. Ada lagi yang lain yang mau memberikan sharing, kesaksian atau mau bertanya? Silakan, mau menambahkan. Karena di Alkitab, apalagi kita baca, pernikahan poligami itu menimbulkan banyak masalah. Seperti Daud, Salomo apalagi, itu menimbulkan banyak sekali masalah. Itu sangat nampak dalam pernikahan itu. Nah, maka Sang Kristus mengembalikan lagi ke posisi yang semula. Pilihannya monogami atau selibat, sudah itu aja.
Dan monoandri, oh ya saya nggak lupa menyebutkan. Ya, termasuk poliandri pun juga tidak bisa. Monoandri, monogami, selipat. Ada lagi yang lain? Ya sih kalau di perjanjian baru kan itu memang sangat dipaparkan secara jelas gitu ya, yang monogami itu kalau di perjanjian baru lah. Oh ya, nanti, tapi bukan saat ini ya mungkin ya, untuk menjelaskan tentang monogami itu ya. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Menjelaskan tentang monogami itu. Nah, itu luar biasa. Terima kasih, Pak Ngambu. Karena perlu dipersiapkan. Kok ini kan saya tidak mempersiapkan untuk membahas tentang monogami. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke pengajaran ya, kita masuk ke pemaparan. Nah, sini saya nggak akan nampilkan banyak-banyak poinnya sebenarnya. Dan kemungkinan memang masing-masing poin akan sikat. Ya, tapi saya akan coba masuk ke poin lebih dalam. Nah,